Kemarin juga ada sidang salah satu public figure Hmm. itu melakukan hal itu. Hmm. Ketika di sidang perdana tiba-tiba mencabut. Kalian pikir bayar pengacara itu nggak gratis, bayar ya semuanya ya. Jadi kita juga transportasi kemana-mana, ngurusin kasus, rupanya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Berita Selebritis kali ini akan menyajikan informasi menarik dan ter-up-to-date dari selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari komedian sekaligus presenter Desta yang diduga selingkuh, siap laporkan penyebar isu. Kabar perceraian Desta dengan Natasha Rizky menuai tanggapan dari masyarakat. Pasangan yang terlihat sangat harmonis tersebut begitu disayangkan oleh para penggemar bila benar-benar berpisah. Di samping berita tentang perceraiannya, Desta juga diisukan berselingkuh. Beredar foto diduga Desta dengan seorang artis Gege Elisa tengah menonton di bioskop. Mengenai kabar tersebut lewat kuasa hukumnya, Desta akan mengambil langkah tegas. Kuasa hukum Desta, Hendra Siregar, menyatakan bahwa ia akan menempuh jalur hukum bagi para oknum yang terus menebar isu perselingkuhannya. Sebelumnya diberitakan bahwa Desta menggugat cerai talak Natasha Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 11 Mei 2023 lalu. Menunjuk, teman saya belum dapat kabar. Nanti akan ada. Berarti belum ada kabar dari Natasha? Sejauh ini sih belum. Bang, untuk anak-anak sendiri gimana nih Bang? Apakah mereka sudah pada tahu atau Kalau dari mereka kasih tahu ke saya sudah bicara mereka. responnya seperti apa Bang? Nah, masih di bawah umur juga ya, sedih lah ya. Ya kalau usah kita bahas itulah, karena anak-anak masih di bawah umur. Bang, ketika nanti di persidangan tiba-tiba nanti ada perubahan gugatannya dari Desta soal anak yang ingin diasuh oleh Desta, seperti apa nanti Bang mekanismenya nanti sumpamanya? Saya nggak mau berumpama ya. Setahu saya yang sudah mereka sepakati itu tidak ada pembahasan sekarang. Hanya status. Karena kemarin juga ada sidang salah satu public figure itu melakukan hal itu. Ketika di sidang perdana tiba-tiba mencabut gugatannya dengan merevisi untuk ada gugatan tambahan yaitu soal hak asuh. Nah, untuk mekanisme itu mewanti-wanti seperti apa, Bang? Nah, saya nggak mau terlalu jauh ya, karena saya tidak ada kabar untuk itu, tidak ada permintaan juga seperti itu, tidak ada. Jadi saya nggak mau berstatement soal itu. Bang, apakah dalam pernikahan mereka sebelumnya ada perjanjian pernikahan? Tidak ada. Tidak ada. Bang, nanti kan masih ada mediasi, masih ada itu rujuk itu ada berapa persen Bang? Kemungkinannya. Saya nggak bisa jawab dong, itu kan mereka yang menjalani ya. Kalau saya sih secara pribadi kalau rujuk juga ya bagus lah, ya kan, teman. Saya nggak bisa jawab lagi. Itu mereka yang lebih tahu. Oke. Thank you Bang ya. Terima kasih banyak Terima kasih, Bang. Bang. Kabar selanjutnya datang dari Virgon yang cabut gugatan cerai Inara, ubah penampilan demi mencari uang. Inara Rusli tidak tahu rencana Virgon setelah mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Virgon yang diwakili pengacaranya mencabut gugatannya terhadap Inara Rusli pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Virgon akan melengkapi materi gugatan cerainya untuk kemudian diajukan kembali ke Pengadilan Agama. Inara Rusli tetap tenang lantaran memiliki banyak bukti terkait dugaan perselingkuhan Virgon. Bukti-bukti itu akan disampaikan Inara di ruang sidang saat perkara perceraiannya dengan Virgon digelar di Pengadilan Agama. Kini Inara Rusli pasrah jika pernikahannya esok hari berakhir dengan cerai. Meski Inara Rusli masih ada upaya untuk mediasi dan mencoba
untuk mempertahankan biduk pernikahannya. Namun, saat ini dikarenakan gugatan cerai dari Virgon tersebut, Inara Rusli pun memutuskan untuk mengubah penampilannya demi mencukupi kebutuhan nafkah sang anak. Nah, hari ini saya secara resmi menunjuk Inara sebagai brand ambassador saya, sekaligus juga sebagai, kebetulan nih ya, Pak Ustadz Dery kemarin telepon saya dan saya juga diberikan kesempatan untuk memberikan berkat, dan saya menunjuk Inara sebagai simbolis strongest mom. Ya, apa itu strongest mom? Ya, ini adalah wanita yang kuat, yang mampu menjaga anak-anaknya, yang saya nggak akan tidak akan ikut dalam permasalahan rumah tangganya Inara. Mau Inanya rujuk dengan suami, silakan. Puji Tuhan, bagus. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu, saya siap support apapun yang terjadi. Karena kepentingan adalah untuk kepentingan anak-anak. Dan untuk, sekali lagi saya bilang, untuk melakukan perjuangan, untuk jaga anak-anak, itu kita memerlukan dana. Makanya itu saya pengen menunjuk Inara ini sebagai simbol nih, wanita yang kuat, yang tangguh, yang bisa menjaga anak-anaknya, yang tetap bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya juga pengen ajarkan ke kalian semuanya, wanita-wanita di luar sana, ini adalah simbol, ya, dimana emansipasi wanita sesungguhnya itu adalah ini. Banyak wanita di luar sana itu tergantungan dengan suami. Hampir semua hidup mereka itu adalah suami mereka sendiri. Kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi suami kita meninggal, nggak ada yang tahu. Bisa jadi suatu hari kita ditinggal, dicerai, diselingkuhi, kita nggak ada yang tahu. Bayangkan jika itu terjadi pada diri kita dan kita tidak punya apapun, kita nggak punya value, kita nggak punya apapun, akhirnya kita menjadi pihak yang amat sangat lemah dan sangat dirugikan. Menurut saya itu adalah nilai perempuan emansipasi zaman sekarang. Jadi bukan emansipasi ini bukan cuma kata-kata ya, tapi di mana wanita itu punya value. Saya pengen wanita Indonesia itu menjadi cantik, tapi bukan cantik untuk suami. Banyak banget yang datang ke klinik saya, dok saya pengen cantik. Supaya apa? Suami makin sayang, suami makin cinta. Salah. Jadilah cantik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian mau belajar, mau sekolah, untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian mau tambah value kalian, lakukanlah untuk diri kalian sendiri. Jadilah wanita yang mandiri, sehingga apa? Sehingga kita tidak gampang ditindas oleh laki-laki. Sehingga kita tidak ketergantungan dengan orang lain. Baik itu menjadi istri ataupun kalian yang masih single. Ya, saya harapkan, maka itu saya menunjuk Ina sebagai simbol. Ya, simbol seorang wanita yang kuat, wanita yang walaupun dengan berbagai permasalahan keluarganya, dia akan menjadi contoh untuk wanita-wanita lain. Entah apapun masalahnya itu, Ina akan tetap kuat dan tegar untuk membina anak-anak dan juga tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Kabar selanjutnya datang dari aktor tampan Verrell Bramasta klarifikasi soal foto mesra dirinya dengan sang adik. Verrell Bramasta memberikan klarifikasi mengenai foto mesranya dengan sang adik kandung Atala Naufal. Foto tersebut ternyata belakangan ini memang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen. Verrell Bramasta menjelaskan kejadiannya sebenarnya tidak seperti yang orang bayangkan. Ia mengatakan kejadian itu bermula saat dirinya dan Atala Naufal menjatuhkan sikap adik mereka dari orang tuanya Ivan Fadila dan Sarni. Menurut Verrell, apa yang dilakukan oknum yang menyebarkan video tersebut adalah ingin menjatuhkannya. Seperti diketahui, saat ini Verrell Bramasta baru saja bergabung di salah satu partai politik. Verrell Bramasta mengaku sama sekali tidak gentar dengan hal tersebut.
toleransi, pengalasan dan juga pembuat. Tapi yang selalu menyentuh hati aku dari dulu itu adalah kita ini sebagai masyarakat kan juga sedang jadi dan mengambil tangan dan mengambil juga aspirasi masyarakat dan ketika memang membangun masyarakat uang akses kepada kecil dengan uang aspirasi yang kecil itu hal yang mama lakukan untuk daerahnya mengartikan itu yang menjadi cara melihat dan aku kayak ini kalau pendidikan kesempatan dan aman seperti itu bisa melakukan hal seperti mama. Wah iya, bangga banget. Itu aku nonton lagi di gym itu. Jadi aku nonton sempat kesel juga ya sama itu siapa wasitnya itu sempat kesel cuman yang di prank itu aku sempat kesel banget cuman aku nonton lagi di gym tuh sampai kesel banget cuman akhirnya bisa menang 5-2 dan akhirnya Indonesia bisa membawa medali emas setelah 22 tahun tuh bangga banget. Aku sebagai orang yang nggak bisa main bola tidak bisa main sepak bola tapi aku sangat bangga sama timnas ini. Berarti sempat gemes ya masuk pertandingan. Gemes sampai angkat lempar, gemes banget cuman akhirnya yang menang tenang. Satu lagi ada pemain yang baru medali ini dulu kan sangat penggantikan yang Arema ini kena penyakit kita jual medali. Ya, kenapa kamu sebagai artis itu? Banyak artis yang kurang diperhatikan dengan ya itu pasti harus kita perhatikan juga sih berarti kan kalau di luar negeri mungkin ada teman-teman anak-anak muda yang Kabar selanjutnya datang dari artis senior Wulan Guritno yang jadi tante gemas di salah satu proyek terbarunya. Artis Wulan Guritno ikut terlibat dalam produksi web series Suami-Suami Masa Kini Season 2. Drama komedi garapan Imam Darto itu akan tayang di salah satu platform tanah air. Wulan Guritno merasa terbebani saat bermain karena season pertama web series tersebut terbilang sukses. Wulan Guritno yang kini berusia 42 tahun itu menyebutkan skenario Suami-Suami Masa Kini Season 2 tulisan Imam Darto itu cukup liar dibandingkan dengan season pertama. Lewat web series tersebutlah Wulan Guritno menyebutkan banyak pesan untuk pasangan yang sudah hidup berumah tangga. Di series karya sutradara Odi C. Harahap itu Wulan Guritno berperan sebagai diva, seorang tante gemas yang butuh kenyamanan dan ketenangan hidup. Hilang healing lah ya. Hilang healing gitu ya. Saya melihat dia datang dengan sayapnya yang patah, dia tidak tahu mau terbang kemana gitu. Akhirnya saya melihat bahwa ini butuh bimbingan gitu. Jadi saya bimbing di situ. Disalahgunakan nggak? Itu nonton sampai dia tahu sekarang. Ya, jadi Diva lagi ya tadi tuh sayapnya patah. Itu artinya apa ya sayapnya patah? Ya, sedang punya kesadaran jadi lost. Ya lagi banyak masalah, lagi patah hati, lagi ribuh lah gitu. Jadi dia dengar ada sebuah perguruan gembira. Salam gembira yang katanya tempatnya sangat baik dan bagus buat healing gitu. Saya kira dia datang ke sana dan selanjutnya kita nanti nonton aja apa yang terjadi di perguruan salam gembira tersebut. Seperti Rumi dulu kan sama Yuda. Rumi dulu satu kan sama Yuda kan juga dia punya masalah rumah tangga kan gitu. Nah ini dia seperti Rumi dulu gitu ya. Yang nggak tahu arahnya lagi kemana gitu. Apakah dia akan capit seperti Rumi? Ya, nggak tahu. Pokoknya di sini jadi istri bahkan di sini dua program bahkan sama istri dan I have to ask works I think punya ini dua tapi ada kombinasi supaya jadi calon Pernah gagal, Lucky Perdana nyalek lagi. Pemain sinetron Lucky Perdana mencalonkan diri menjadi calon legislatif di pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, Lucky Perdana pernah menjadi caleg di pemilu 2019, namun gagal terpilih masuk Senayan.
Luki Perdana mengaku tidak kapok meski pernah gagal menjadi anggota wakil rakyat. Bagi Luki Perdana, kegagalan di pemilu sebelumnya bukanlah penghalang untuk kembali mencoba duduk sebagai anggota DPR. Kebetulan, kesempatan menjadi caleg itu pun datang lagi ke Luki Perdana. Sejak 2014, Luki Perdana mulai terjun ke panggung politik. Suami Lidi Brukman itu berharap lolos menjadi anggota DPR RI dan siap berhenti dari dunia keartisannya. Apabila terpilih, Luki Perdana berharap ditempatkan di Komisi 10 DPR yang mengurusi pariwisata, ekonomi kreatif, dan pendidikan. Luki Perdana pun ikut memberikan dukungannya kepada calon presiden Ganjar Pranowo. Mas, untuk jadi wakil rakyat nih 2024 nanti. Ya, insya Allah kita harus optimis ya. Kalau memang ada jalan untuk saya menjabat, ya tentunya ya suatu kehormatan banget saya bisa mewakili nanti Jatim 3 Banyuwangi Bondowoso. Nah, maksudnya kan 2019 sempat nggak lolos nih. Itu nggak jadi kapok itu Mas, maksudnya 2024 nanti. Oh enggak dong, karena buat saya karir itu juga nggak ada yang instan gitu loh. Saya percaya itu, I believe it, karena saya juga berkarir di dunia sinetron itu sudah tahun ke-16, yang mana awal karir juga selalu banyak halangan dan gagalan semuanya sampai akhirnya saya bisa menjadi seperti ini gitu. Jadi I believe it, saya percaya pada progres gitu. Jadi buat saya bukan tentang 2019 itu gagal maju atau kalah atau apapun, tapi itu buat saya itu proses. Mas, sosok siapa sih sampai akhirnya yakin maksudnya terinspirasi atau memang sosok siapa gitu yang menguatkan hati Bang Luki untuk terjun ke politik itu? Oke, jadi dari kecil itu saya memang keluarga besar semua politik gitu. Jadi mengapa saya itu memang dari dulu sebenarnya target untuk bergabung dengan PD itu memang dari dulu, cuman kan baru kesampaian di tahun ini. Jadi saya happy banget karena memang dari dulu keluarga besar saya dari politik dan almarhum papa saya juga penggemar berat PDI Perjuangan. Itu aja. Jadi mungkin misi saya untuk meneruskan perjuangan almarhum papa. Dan alasan mendasar terjun ke politik apa Mas Luki? Yes. Alasan yang paling mendasar terjun ke politik apa Mas? Untuk berkembang. Saya ingin berkembang. Jadi saya melihat bisa nggak ya saya mencoba untuk berkarir di bidang yang lain gitu. Karena buat saya politik itu juga terbuka ya teman-teman, bisa siapa aja masuk itu tanpa memandang siapapun. Yang penting tahu apa sih fungsi anggota dewan itu nantinya kalau misal kita terpilih. Mas Luki, berarti ini kan masuk ke dunia politik. Yes. Akankah dunia entertainnya akan ditinggalkan atau memang berfokus kepada politik? Saya udah siap dari 2019 Mas. Jadi ketika saya memutuskan untuk jadi bacalek di 2019 itu artinya saya udah siap kalau misal Allah kasih rezeki saya menjabat, ya udah saya berkarir di bidang yang baru. Gitu. Dan lu mengatur waktunya kemarin Mas, mengatur waktu antara. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan menarik lainnya seputar selebritis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.